Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Fitri Adrianti dengan NIM 191303101 dari kelas 5A Pendidikan Kimia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam LKM 9 mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Untuk soal yang pertama, jelaskan jenis kopi yang ada di Bali. Untuk kopi yang ada di Bali, itu yang pertama ada kopi Kintamani, yang mana kopi Kintamani berada pada jenis Arabica dan ditanam di tanah dengan ketinggian sekitar 1000 mdpl. Dengan ciri khas perkebunan kopi di Bali adalah adanya tanaman selain kopi di satu lahan yang sama, yang biasanya sayur dan jeruk. Kopi dari Bali menjadi salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia, terutama ke Eropa, Jepang, dan Australia. Yang kedua ada kopi luwak. Kopi luwak adalah biji kopi yang telah tercerna oleh luwak, dan hal ini dikumpulkan dan dikeringkan. Selanjutnya, biji-biji kopi tersebut akan dikeluarkan dari luwak ini dan dicuci dan dikeringkan. Setelah kering, biji kopi dicuci lagi dan dikeringkan sekali lagi. Lalu proses ini dilakukan agar biji kopi dari luwak menjadi bersih. Setelah bersih, barulah biji kopi dimasak kemudian dihaluskan. Pertanyaan yang kedua, tuliskan rumus kafein dan sebutkan gugus fungsi yang ada. Jumlah gugus fungsi pada kafein ada 4. Yang pertama ada gugus fungsi karbonil, gugus amida, gugus metil, dan gugus amina. Untuk bagian-bagiannya bisa dilihat pada slide. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan fungsi dari kafein. Yang pertama, meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Yang kedua, menurunkan resiko sakit jantung dan diabetes. Yang ketiga, menurunkan berat badan. Yang keempat, meningkatkan performa olahraga. Yang kelima, mengurangi rambut rontok. Yang keenam, meningkatkan daya ingat dan kemampuan kognitif. Dan yang terakhir, mencegah penyakit kanker. Pertanyaan yang keempat, tuliskan langkah-langkah kerja dari isolasi kafein secara lengkap dengan gambarnya. Yang pertama, panaskan selama 25 menit campuran 20 gram kopi halus dan 350 ml Aquades dalam labu dasar bulat yang dilengkapi dengan pendingin reflux. Selanjutnya, saring campuran panas menggunakan corong Buchner. Langkah ketiga, tambahkan larutan timbal asetat sebanyak 3 gram dalam 27 ml Aquades, setetes demi tetes, ke dalam hasil saringan. Dinginkan campuran tersebut, saring kembali dengan corong Buchner. Selanjutnya, ekstraksi kafein dalam hasil saringan dengan menggunakan kloroform 3 kali 25 ml. Yang terakhir, tempatkan lapisan kloroform dalam cawan penguap, uapkan kloroformnya dan lanjutkan dengan proses rekristalisasi menggunakan pelarut benzena dan petroleum ether atau sublimasi. Pertanyaan nomor 5. Tentukan reaksi identifikasi bahwa yang diisolasi benar-benar kafein. Yang pertama adalah dengan melakukan preparasi. Dengan menimbang 20 gram kopi halus, selanjutnya memasukkan ke dalam labu dasar bulat, kemudian menambahkan 350 ml Aquades, selanjutnya mereflux selama 25 menit setelah larutan mendidih, lalu menyaring larutan ke dalam keadaan panas, selanjutnya menambahkan larutan timbal asetat tetes demi tetes ke dalam filtrat, selanjutnya mendinginkan dan menyaring. Setelah selesai, barulah dilakukan ekstraksi kafein dengan cara menambahkan 25 ml kloroform, mengocok selama 5 menit, menuangkan ke dalam corong pisah, mengocok beberapa saat, mendiamkan sampai terbentuk satu lapisan, mengeluarkan lapisan bawah, menampung dalam cawan penguap, melakukan duplo dengan volume kloroform 20 ml, menguapkan cairan dalam penangas air sampai kering, lalu kafein kasar berupa pasta yang akan berwarna coklat akan terbentuk. Selanjutnya, melakukan sublimasi dengan memanaskan kafein kasar dalam cawan penguap yang ditutupi kertas saring dengan corong kaca. Selanjutnya, menimbang kristal kafein. Setelah sublimasi, barulah kita
melakukan uji titik leleh dengan cara memasukkan kristal kafein dalam pipa kapiler, mengikat pipa kapiler dalam ujung termometer, memasukkan dalam minyak kelapa, memasukkan minyak kelapa untuk menentukan titik leleh, dan mencatat suhu titik leleh kristal kafein. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6, bagaimana cara agar kopi yang diseduh rendah kadar kafeinnya? Kafein dalam kopi akan mengalami peningkatan kadar ketika waktu penyeduhan terlalu lama. Kafein yang terkandung dalam kopi akan terekstraksi karena terjadi kontak antara air atau H2O dan kafein. Selain lama penyeduhan, suhu juga mempengaruhi kadar kafein dalam kopi. Tingginya suhu dapat mempercepat terjadinya kontak antara air dan kafein selama dalam kopi. Semakin tinggi suhu air dan lama penyeduhan, maka kontak antara air dan kafein semakin cepat dan kafein terekstraksi semakin banyak. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Dalam praktikum kali ini, untuk penentuan kafein menggunakan alat-alat sebagai berikut. Tunjukkan dan gambarkan alat dan tuliskan fungsi dari alat-alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada labu dasar bulat sebagai wadah pemanasan larutan. Yang kedua ada pendingin reflux untuk pendinginkan larutan. Statif dan klem untuk alat penopang labu dasar bulat. Gelas kimia, wadah pencampuran larutan. Corong Putschner, wadah penyaringan. Labu Erlenmeyer untuk mencampurkan larutan. Pipet tetes untuk memindahkan cairan. Spatula, alat pemindahan padatan. Cawan penguap untuk menguapkan kloroform. Kaca arloji, wadah peletakan padatan. Dan neraca analitik, tempat penimbangan padatan. Untuk selanjutnya, bahan yang digunakan yang pertama ada NaCl untuk mengambil cuplikan, kopi Arabica untuk ekstraksi kafein, kongoret 0,1%, NaCl fisiologis, asam dinitrosalisilat atau DNS, dan buffer fosfat, fenol 5% dan asam sulfat atau H2SO4, untuk larutan BSA, GCMS, Na2HPO4, KH2PO4, MgSO4, larutan FgSO4, KCl, pektin citrus, pewarna gram A, gram B, gram C, gram D, NaCl, larutan CuSO4 encer, glukosa anhidrat, natrium asetat atau CH3COONA, asam asetat atau CH3COOH, dan amonium sulfat untuk fermentasi dengan mikroba. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8, jelaskan dengan lengkap isolasi dan identifikasi kafein dari kopi dengan instrumen spektrofotometer, UV-Vis, dan FETIR. Yang pertama, kafein dalam kopi disintesis terlebih dahulu menggunakan metode reflux, yaitu salah satu metode dalam ilmu kimia untuk mensintesis suatu senyawa, baik organik maupun anorganik, yang umumnya digunakan untuk mensintesis senyawa-senyawa yang mudah menguap atau volatil. Kemudian pada praktikum isolasi kafein ini digunakan kopi di mana kopi sudah berbentuk serbuk yang berwarna coklat. Kemudian serbuk kopi dilarutkan ke dalam aquades sampai larut sempurna dan didapat larutan berwarna coklat kehitaman. Lalu campuran tersebut direflux selama kurang lebih 30 menit. Adapun tujuan dari pemanasan tersebut yaitu agar kafein yang ada dalam kopi dapat larut sempurna, di mana keadaan larutan kafein akan semakin meningkat seiring bertambahnya suhu air. Saat campuran ini direflux, sampel yang akan diisolasi akan terpisah. Selanjutnya, setelah proses reflux selesai, lalu dilakukan proses ekstraksi sebanyak 2 kali agar kafein yang diperoleh maksimal. Adanya kafein dalam filtrat ditandai dengan terbentuknya 2 lapisan, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah pada filtrat. Lapisan bawah yang mengandung kafein ditampung pada gelas beker yang sama dengan lapisan atas yang telah ditambahkan kloroform guna melarutkan kafein dan menghilangkan pengotornya. Kemudian menguapkan cairan tersebut menggunakan penangas air sampai mengering, yang bertujuan untuk memisahkan kloroform yang memiliki titik didih lebih rendah dibandingkan kafein, sehingga kloroform akan menguap dan akan terbentuk kafein kasar. Kafein yang dimurnikan dengan cara mikrosublimasi. Pada proses mikrosublimasi ini menghasilkan kristal yang berwarna putih kekuningan. Setelah itu, kristal kafein yang didapat dikerok dengan menggunakan spatula, lalu kristal diuji dengan menggunakan spektrofotometer, UV-Vis, dan FTIR. Selanjutnya pertanyaan nomor 9, jelaskan hasil yang diperoleh untuk membuktikan senyawa itu benar-benar kafein. Dapat dilihat pada gambar, yang mana gambar 1 menunjukkan hasil absorbansi spektrofotometer yang tinggi, yaitu 284,5 nanometer dan 243,5 nanometer. Puncak-puncak spektrum merupakan panjang gelombang UV-Vis yang merespons secara sensitif
kandungan kimia tertentu pada bahan. Pada panjang gelombang 276 nanometer sampai 280 nanometer merefleksikan kandungan kafein pada bahan, sedangkan pada panjang gelombang 320 nanometer sampai 325 nanometer merepresentasikan absorbansi dalam asam kafein. Hal ini menunjukkan bahwa hasil diperoleh membuktikan senyawa itu benar-benar mengandung kafein. Sedangkan gambar 2 menunjukkan hasil isolasi kafein dengan FTIR. Pertanyaan nomor 10, apa makna dari data berikut? Data tersebut merupakan hasil uji dengan menggunakan spektrofotometri inframerah atau FTIR. Spektrum FTIR pada gambar menunjukkan hasil pengukuran 12 sampel kafein pada puncak di daerah 1658 cm pangkat min 1. Terdapat perbedaan intensitas serapan pada setiap sampel. Baik, sekian presentasi saya mengenai tugas LKM 9 pada mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.